Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita manusia di dalam kehidupan kita ini, terkadang kita mengalami yang namanya goncangan jiwa yang membuat kita tidak tenang atau gelisah, atau istilah yang populer galau, tidak tenang. Nah, dalam kondisi seperti ini ada petunjuk, beberapa petunjuk ayat dalam Al-Quran yang bisa kita lakukan untuk membuat batin kita, hati kita, jiwa kita untuk senantiasa menjadi tenang. Ya, ada 4 dalam Al-Quran itu petunjuk yang berkaitan dengan itu. Pertama itu kata Allah, dengan banyak berzikir ingat pada Allah, itu hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir pada Allah, hati kita itu akan menjadi tenang. Jadi itu suatu jaminan dari Allah. Semakin banyak kita berzikir pada Allah, ingat pada Allah, hati kita itu akan semakin tenang. Nah, ini yang perlu kita budayakan pada diri kita. Banyak berzikir pada Allah kalau kita mau pikiran dan hati kita menjadi tenang. Yang kedua, biasakan kita ini membaca Al-Quran. Nah, kita di UMI ini 2 hal ini, berzikir kita sudah lakukan setiap bulan, setiap semua warga UMI. Lalu membaca Al-Quran kita budayakan setiap Selasa dan Kamis. Tapi sayangnya terkadang hal-hal seperti ini kita anggap sepele, padahal ini sangat penting. Membiasakan baca Al-Quran. Wa isa quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mendengarkan saja Al-Quran dibaca itu, Allah sudah menjamin memberikan kita rahmatnya kepada kita. Ya. Wa nunassilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa ternyata dengan banyak membaca Al-Quran itu menjadi obat penawar dalam diri kita agar hati kita ini menjadi tenang. Ini Tuhan menyampaikan seperti itu kepada kita. Itu dijamin oleh Allah dengan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Ya, itu Tuhan mencurahkan rahmatnya kepada kita dan hati kita ini akan menjadi tenang. Itu ya. Dan yang ketiga, kita ini ada hadis Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun kita berada, dekat dengan Allah. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, kita, ketergantungan kita, sandaran kita hanya kepada Allah. Setiap kita menghadapi masalah, setiap kita punya satu problem, tempat pengaduan kita hanya kepada Allah. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Ketika kamu punya masalah, ketika kamu bertakwa kepada Allah dan memiliki berbagai macam masalah, Allah akan membantu kamu keluar dari masalah itu. Itu juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang memang ini doa. Doa ini senjata. Terkadang upaya yang kita lakukan dalam menyelesaikan setiap masalah belum ada jawabannya, maka satu-satunya harapan kita
hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sakit sudah keliling dunia, semua negara sudah tidak tahan untuk berobat. Dokter mengatakan penyakit bapak tidak bisa disembuhkan menurut analisa dokter. Tetapi orang ini belum putus asa. Satu-satunya harapannya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering kita abaikan. Baik doa itu kita ucapkan ketika kita selesai sholat, maupun doa itu kita lakukan ketika kita keluar daripada sholat. Ini doa kekuatan, dan doa ini mampu menembus batas-batas cakrawala langit. Begitu kekuatan. Jadi doa ini punya kekuatan tersembunyi, dan itu hanya Allah yang bisa memberikan itu. Nah, oleh karena itu 4 hal ini yang senantiasa harus kita budayakan dalam kehidupan kita, agar kita memperoleh kehidupan ya hati yang tenang, pikiran yang tenang. Itu berzikir kepada Allah, biasakan baca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini senjata dalam menghadapi kehidupan. Inilah 4 hal yang selalu kita harus senantiasa kita budayakan dalam kehidupan kita, agar kita menjadi manusia yang memiliki ketenangan hati dan ketenangan pikiran, sekaligus juga kita memiliki kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.